Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Bangkai paus sperma sepanjang 10 meter terdampar di pantai Seminyak, Badung. Menjelang Natal dan Tahun Baru, kamar hotel di kawasan wisata Kuta sudah habis dipesan wisatawan. Menikmati kuliner mujair nyat-nyat di sepanjang Jalan Raya Kalanganyar, Kintamani, Bangli. Musim hujan sudah tiba dan sebagian wilayah di Bali mulai bersiap mengantisipasi banjir maupun tanah longsor. Hal yang sama dilakukan Kodim 1617 Jembrana bersama warga. Kamis pekan lalu, mereka membersihkan lingkungan di sekitar pasar Desa Adat Lelateng, Kecamatan Negara, dari sampah yang berserakan. Puluhan anggota Polres Jembrana, Satpol PP dan BPBD juga ikut membantu bersih-bersih agar tidak ada sampah yang menyumbat selokan atau gorong-gorong. Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, terlihat dari sampah yang banyak menyumbat selokan. Jika turun hujan, dipastikan aliran air di selokan akan meluap dan menyebabkan banjir. Kita beserta komponen masyarakat dan instansi di Kabupaten Jembrana melaksanakan karya bakti skala besar. Kami khususnya Kodim 1617 Jembrana beserta Polres Jembrana, Basarnas, BPBD, dari pihak masyarakat Kelurahan Lelateng, Batalion Infanteri 741 Garuda Nusantara bersama-sama mengantisipasi adanya bencana alam, yaitu salah satunya banjir. Karena pada bulan ini kita sudah memasuki musim penghujan, dan di mana salah satu daerah ini yang kerap kali terjadinya banjir. Setiap ada musim hujan, pasti banjir di sini. Setelah kita cek tadi, ya ini gotnya atau saluran airnya ini penuh dengan sampah. Nah, sehingga kita putuskan di sini untuk melaksanakan karya bakti skala besar. Dan mengingatkan kepada warga masyarakat agar selalu menjaga kebersihan, terutama membersihkan lingkungan dari sampah, sehingga tidak menjadi tempat bersarangnya wabah penyakit. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Saat musim hujan, Kabupaten Bangli sangat rawan bencana longsor dan pohon tumbang. Secara geografis, Bangli sebagian besar merupakan perbukitan sehingga rawan bencana longsor. Selain itu, dampak kemarau panjang juga menyebabkan kondisi tanah di Bangli semakin labil. Bencana longsor yang terjadi sepekan yang lalu bisa menjadi pelajaran berharga. Tebing setinggi 15 meter tiba-tiba longsor dan menewaskan sepasang suami istri di rumahnya di Desa Jahem. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari 4 kecamatan di Kabupaten Bangli, Kintamani merupakan daerah yang paling rawan bencana alam. Pemetaan kita lakukan pertama berdasarkan kajian risiko bencana yang kita buat. Ya, kemudian kedua juga dari pengalaman 2 atau tahun sebelumnya di beberapa wilayah di 4 kecamatan di Kabupaten Bangli memang rawan terjadi tanah longsor. Nah, terutama yang terjadi adalah di wilayah Kaldera Batu. Itu bahkan wilayah rawan sangat berisiko tinggi terjadinya tanah longsor. Di samping juga di beberapa kecamatan lain yang berskala sedang sampai rendah itu terjadi di 3 kecamatan. Ini karena memang konstruksi dari pemerintah Kabupaten Bangli dalam hal ini adalah wilayah perbukitan. Lebih-lebih lagi dengan kondisi musim panas El Nino yang panjang dan kita juga terjadi beberapa wilayah hutanan yang
ada kebakaran, sehingga ini juga akan memicu ada beberapa tanah-tanah tidak ada penyangganya. Nah, ini kemungkinan bisa jadi terkena bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengimbau masyarakat agar selalu waspada, khususnya mereka yang tinggal di permukiman di sekitar tebing dan jurang. Apabila terjadi hujan deras disertai angin kencang, dianjurkan untuk mengungsi ke rumah kerabat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. KPU Kota Denpasar mengirim sebanyak 500.000 surat suara calon legislatif DPR RI untuk daerah pemilihan Kota Denpasar ke gudang KPU pada Rabu lalu. Selain itu, KPU juga menyertakan 1.000 lembar surat suara tambahan jika diperlukan bila terjadi pemungutan suara ulang. Sejak dari percetakan PT Temprida, proses memuat ke dalam truk hingga pengiriman mendapat pengawalan ketat Satuan Sabara Polresta Denpasar. Saat ini seluruh surat suara sudah tersimpan di dalam gudang KPU di Gedung Olahraga Lapangan Kompiang Sujana. Kami mendapatkan informasi bahwa logistik surat suara untuk calon DPR RI sudah selesai untuk di Dapil Denpasar. Jadi hari ini akan dilakukan pengiriman ke gudang kami yang ada di Gor Kompiang Sujana. Nah, hari ini sudah dilakukan loading yang seperti Bapak Ibu saksikan hari ini. Nah, untuk jumlah logistik yang kami terima, itu dosnya itu terdiri dari 1.014 dos, yang dimana masing-masing dos itu berisi 500 surat suara. Yang artinya kalau dikalikan itu kurang lebih sekitar 507.000 surat suara. Nah, kemudian kami juga menyiapkan surat suara untuk kalau seandainya ada pemungutan suara ulang. Nah, itu disiapkan sekitar 2 dus itu hari ini yang tadi saya cek datanya. Satu dusnya juga sama, masing-masing berisi 500 lembar surat suara, yang artinya kami memiliki 1.000 surat suara untuk persiapan pemungutan suara ulang apabila memang ada pemungutan suara ulang. Dalam waktu dekat, surat suara ini akan dilipat oleh sukarelawan yang direkrut khusus KPU Kota Denpasar, sekaligus penyortiran untuk memilah surat suara yang baik dan rusak. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.